Alexa, open kitchen door. Alexa, close kitchen door. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Orija Homes bersama saya Abdul. Ini merupakan episode pertama dari channel kami. Channel ini berisi DIY home automation serta home improvement. For you boys and girls who speak English, we also provide subtitle and annotation, so I hope it will helps. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sliding door dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Untuk episode kali ini khusus untuk membuat sliding door basic. Nanti untuk integrasi dan pengembangannya akan dibuat di video selanjutnya. Sliding door ini bisa dihubungkan dengan home automation system sehingga secara umum lebih canggih daripada sliding door yang kalian beli off the shelf atau sliding door yang bermerek yang harganya bisa mencapai jutaan atau belasan juta. Sliding door ini bisa diaktifkan dengan tombol fisik seperti ini atau dengan smart speaker seperti Amazon Echo atau Google Nest. Selain itu, alat ini juga bisa bekerja dengan sensor, motion sensor seperti ini, sehingga fleksibilitasnya sangat luas. Kalian bisa juga menyetel skenario di mana mungkin pintu akan terbuka bersamaan dengan lampu atau dengan greeting speech dari smart speaker. Oke, alat pertama yang kalian butuhkan adalah power window motor. Power window motor ini bisa kalian peroleh di toko otomotif, bisa kalian cari di marketplace. Power window motor ini cukup kuat, sangat kuat torsinya. Kemudian harganya juga cukup murah, serta replacementnya sangat mudah. Karena seandainya motor ini rusak, kalian bisa mengganti dengan lebih mudah. Sejauh yang kami lakukan, motor power window ini cukup reliable untuk membuat sliding door. Kemudian kalian akan membutuhkan proximity sensor. Sensor ini berguna untuk memindai posisi pintu sehingga motor akan berhenti jika pintu sudah pada posisi full terbuka atau full tertutup. Kemudian kalian akan membutuhkan relay 5 volt. Relay ini berguna untuk menyambung atau memutuskan arus listrik pada motor. Karena relay ini nantinya akan disambungkan dengan sensor. Kemudian kalian akan membutuhkan 4 channel RF433 relay. Ini adalah alat untuk mengkontrol pintu menggunakan remote. Selanjutnya adalah gear GT2. Sebaiknya dipilih gigi lebih dari 28 supaya kecepatan dari pembukaan lebih cepat. Kemudian PWM atau PWM ini adalah alat untuk mengatur kecepatan. PWM ini kita pakai untuk mengatur kecepatan menutupnya pintu, karena jika terlalu keras nanti akan timbul suara menutup ya, ceprek, banging, suaranya terlalu tinggi, sehingga untuk kecepatan menutup lebih baik sedikit diperlambat. Kemudian kalian membutuhkan trek aluminium
Trek aluminium ini kita buat dari aluminium bar ukuran 2 kali 1 cm. Panjangnya akan menyesuaikan dari panjang pintu. Panjangnya yang dipasang sedikit lebih panjang karena untuk mengkompensasi bukaan dan penutupan. Bisa kalian lihat di video ini. Jadi perlu ditambah sedikit untuk kompensasi bukaan dan tutupan. Kemudian untuk gigi gear racknya akan ditempelkan ke aluminium adalah belt GT2 lebar 10 mili. Ini akan ditempel ke aluminium untuk membentuk gigi pada yang akan nanti dipasang di pintu. Kemudian box plastik, ini box yang biasa untuk alat elektronik, serta nanti akan dipasang di lantai. Kemudian kalian membutuhkan adaptor 12 volt dengan minimum ampernya 5 ampere. Adaptor ini dipakai untuk menyalakan sistem serta motornya. Selain itu kalian membutuhkan step down 12 volt ke 5 volt. Ini khusus untuk komponen elektronik yang membutuhkan daya 5 volt, yaitu sensor serta relay. Kemudian komponen utama terakhir adalah switch. Saya menyarankan switch RF yang modelnya seperti wall switch, seperti saklar dinding, karena bentuknya lebih bagus, lebih elegan, lebih rapi. Ataupun sebenarnya kalian bisa memakai remote tangan biasa yang biasanya dijual juga bersama dengan remote relaynya. Kalian juga akan membutuhkan komponen-komponen kecil seperti lem, akan ditunjukkan pada video proses pembuatan. Secara umum wiring sistem sliding door ini adalah seperti ini. Kalian bisa mengikuti gambar ini dengan seksama, dengan hati-hati. Rangkaiannya sudah kami teliti dengan seksama, insya Allah tidak ada kesalahan pada drawing atau gambar ini. Baiklah teman, kita mulai pada proses pembuatannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat lubang pada box dengan menggunakan pola kertas. Pola ini didapatkan pada mounting pada power window. Jadi kalian bikin sketch dulu untuk mengukur jarak antara baut di power window. Lubang yang di tengah untuk gearnya harus diperbesar ya teman-teman, karena diameternya ini kurang besar. Jadi ini menggunakan rotor. Sebaiknya ini harus sangat berhati-hati jika menggunakan rotor. Kalian juga bisa menggunakan hole saw ukuran sekitar 1,5 inch. Kemudian pasang power window pada kotak yang sudah dilubangi. Seperti ini. Ini enggak terlalu rapi ya teman-teman, jadi lubangnya sebisa mungkin rapi. Kemudian memasang gear pada gear power window. Di sini saya menggunakan lem epoxy karena lem ini sangat kuat. Saya memakai merek Dexton. Lem ini dua bagian ya, warna hitam dan putih. Lem ini sangat kuat untuk menunjang kinerja dari gear ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir.
Cara lain yang bisa dilakukan sebenarnya adalah dengan membuat shaft pada gear di power window ini. Cuman kalian perlu membongkar dulu, kemudian gearnya dibubut untuk membuat shaft. Tapi cara ini agak repot, jadi untuk menyederhanakan cukup dengan lem epoksi saja. Ini saya memakai mur di sini, ini bukan untuk dipasang ya, cuma sekedar guide supaya posisinya center. Usahakan sesenter mungkin karena akan mempengaruhi kinerjanya. Setelah center, bautnya kemudian diangkat. Ini sebenarnya tidak, sekali lagi ini bukan baut untuk memasang. Ini hasilnya setelah dipasang dengan lem. Jadi cukup center ya teman-teman. Berikutnya kita mengecek proximity sensor. Sensor ini dapat diatur dengan memutar knobnya. Ini adalah step down 2V ke 5V. Kita kemudian mengecek. Kita atur kurang lebih 4 cm untuk jarak pembacaan. Jadi kita adjust sampai pada kurang lebih 4 cm. Selanjutnya merangkai kabel. Kemudian sambungannya ditutup dengan lem bakar. Biasanya dapat diperoleh di toko elektronik. Sesuaikan dengan ukurannya. Pokoknya kalian cukup ngikutin wiring yang tadi kita sediakan. Step down 12V ke 5V ini dipakai untuk menyalakan relay dan juga untuk menyalakan sensor. Kemudian kita coba rangkai relay dan sensornya disambung ke step down 12V ke 5V ya. Ikuti wiring karena itu sudah kami cek dengan seksama. Kemudian kita coba mengetes relaynya. Jadi pada jarak sekitar 4 cm relay harus bekerja.
Selanjutnya kita rangkai dengan remote RF433 MHz. Ini kebetulan sudah di pairing. Jika teman-teman pengen tahu pairing lebih detail, bisa mengikuti video yang ada di deskripsi. Kemudian kita mengetesnya, kita akan mengetesnya. Selanjutnya komponen kita masukkan ke dalam box. Nah, ini komponen sudah jadi ya teman-teman. Jadi ini knob untuk mengatur kecepatan menutup. Ini khusus untuk menutup. Ini sensor, ini gear. Knob ini disesuaikan nantinya pada kecepatan menutup. Kita tes. Nggak akan jalan ini karena sensor belum membaca. Nah, sekarang sensor sudah membaca. Ini menutup. Motor hanya bekerja ketika sensor membaca pintu. Jadi ketika pintu sudah terbuka full atau tertutup full, sensor akan mengirimkan signal low sehingga relaynya tertutup. Untuk relnya kita siapkan aluminium dan belt GT2 lebarnya 10 mili. Untuk menempelkannya kalian cukup memakai lem. Lem ini biasa dipakai untuk karet. Saya memakai merek Dexton. Sekarang kita coba untuk mengadjust relnya. Posisi rel dipastikan dengan seksama. Posisi rel bisa agak lebih turun atau agak lebih rendah daripada posisi gear. Jadi nanti relnya akan ditopang oleh gear, itu tidak masalah. Sehingga memastikan rel bergesekan dengan gear. Kalian perlu spacer juga di sini. Saya memakai mur untuk spacernya. Ini sekalian bisa memakai skrup 3 mili atau 4 mili, terserah. Panjangnya disesuaikan sekitar 3 cm. Ini bukan kabel power AC 220 volt ya teman-teman. Ini sudah output dari adaptor 12 volt. Jadi sekali lagi, ini output adaptor 12 volt, bukan kabel 220 volt AC. Kemudian kita beri double tape pada daerah dinding untuk menempelkan kabel. Selanjutnya pengetesan, kita bisa memasang mesin pada rel. Ini belum ditempel di lantai, jadi ini masih posisi cuman kita tekan aja.
Posisi ini sudah ideal sehingga sudah siap untuk dipasang di lantai. Selanjutnya pembersihan lantai, karena ini area dapur, jadi sedikit banyak ada residu minyak dan kotoran lain. Kita bersihkan dengan air sabun. Saya sendiri memasang cukup dengan double tape, bisa memakai double tape 3M VHP atau VHP, dan juga bisa memakai double tape foam. Karena saya pengen simple, jadi saya nggak perlu untuk memasang secara mekanikal pada lantai, jadi tidak perlu kita sekrup di lantai ya. Ini cukup ditempelkan di lantai. Ini sudah kami lakukan selama beberapa bulan ini dan sampai sekarang tidak ada kendala sama sekali. Kita pastikan ini harus hati-hati. Jadi giginya tadi, gearnya yang dari power window posisinya agak lebih tinggi daripada posisi rel pada pintu. Jadi rel pada pintu ini nanti akan ditopang oleh giginya. Pasang dengan hati-hati, lakukan dengan tepat. Posisi sensor harus pas. Posisi sensor nutup, posisi sensor buka, jadi harus pas. Baik, demikian teman-teman. Untuk video selanjutnya akan kami tunjukkan integrasi ke home automation system. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.